Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi terkait seleksi P3K, rekan-rekan ya, seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi terbaru lagi dari Menpan RB, rekan-rekan ya. Nah, di mana jumlah honorer yang 2,3 juta itu diragukan. Data tersebut diragukan oleh Menpan RB dan akan diverifikasi. Nah, apa yang penting di situ? Yang penting itu adalah hasil akhir dari verifikasi tersebut. Nah, itulah yang betul-betul akan diprioritaskan. Nah, rekan-rekan ya. Nah, silahkan rekan-rekan pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini kami mendapatkan informasi dari metrotvnews.com, rekan-rekan ya. Nah, ini media online daripada Metro, di mana Kemenpan RB audit data tenaga honorer non ASN. Nah, ini informasinya masih sangat-sangat baru. Ini 20 Juli rekan-rekan ya. Jadi ingat, sebelumnya itu memang sudah diminta oleh Menpan RB agar data honorer diaudit. Nah, ternyata hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis diminta lagi untuk diaudit. Nah, artinya apa? Ada kejanggalan menurut beliau pastinya. Kenapa diminta terus-menerus untuk diaudit? Nah, Kemenpan RB sedang mengambil langkah untuk mengatasi jumlah tenaga honorer non ASN yang semakin banyak. Salah satunya dengan melakukan audit data dan verifikasi dengan lebih detail. Nah, ini yang admin sempat sampaikan di menit sebelumnya. Nah, hasilnya nanti di sinilah yang betul-betul masuk dalam prioritas. Ini audit di seluruh data yang masuk. Ini supaya menciptakan rasa keadilan. Jadi teman-teman yang memang mengabdi dan membantu luar biasa, ini seharusnya mendapatkan prioritas. Nah, sudah jelas ya, prioritas untuk mendapatkan afirmasi dari pemerintah. Nah, afirmasinya itu bisa saja berupa nilai atau bisa langsung diangkat afirmasinya. Ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas kepada wartawan pada hari Kamis. Rekan-rekan ya, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengambil jalan tengah untuk mengatasi jumlah tenaga honorer yang membludak itu. Jalan tengah yang diambil pemerintah yakni pelarangan rekrutmen, serta akan meminta surat pertanggungjawaban. Nah, ini ya, pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM melalui instansi terkait. Jadi rekan-rekan yang kemarin sempat ikut pendataan, jadi tenang-tenang saja jika memang teman-teman itu merasa ada yang masuk dalam pendataan, namun pada faktanya mereka sebenarnya sudah berhenti, sudah tidak aktif begitu, tapi masih masuk pendataan. Tenang rekan-rekan ya. Nah, di sini akan diaudit kembali. Selain daripada informasi ini, kita juga ada informasi lainnya. Nah, selanjutnya kami mendapatkan informasi juga rekan-rekan ya, di mana Kalimantan Selatan usulkan kuota 1626. Alhamdulillah ya. Ini informasinya kita bisa lihat bersama Sabtu 22 Juli. Nah, ini rencananya akhir Juli sudah diumumkan ke pemerintah daerah terkait usulannya apakah semuanya diterima atau tidak. Tapi nanti daerah akan melihat melalui portal BKN ya, dan di sana nanti akan diverifikasi oleh instansi daerah. Oke, kita lanjut. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun ini kembali dibuka. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB usulan kuotanya itu sebanyak 1.030.000. Dari usulan itu ada 80% diberikan untuk P3K dan 20%-nya untuk ini buat teman-teman yang tidak honor ya. Nah, ini ada 20% itu kuota dari 1.030.000 untuk fresh graduate atau lulusan baru. Sedangkan di Pemprov Kalimantan Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kalimantan Selatan, Dinansyah mengaku sudah mengusulkan kuota 1.626 formasi P3K. Kami masih menunggu jawaban dari pusat berapa kuota yang disetujui. Nah, ini rekan-rekan sebentar lagi akan diumumkan. Ini disampaikan kepada Radar Banjarmasin. Kuota yang diusulkan itu, nah di sini ternyata di-spill
771 tenaga kesehatan, 505 tenaga guru, dan 350 tenaga teknis. Memang tahun ini diprioritaskan nakes dan guru. Jadi untuk guru di sini ada 505 guru. Sedangkan lowongan CPNS Dinansa menyampaikan tahun ini hanya didata untuk kementerian atau instansi vertikal lainnya, alias hanya pusat, rekan-rekan ya. Pusat itu ada CPNS. Pemda cuma kebagian porsi P3K-nya. Seluruh daerah di Indonesia tak ada penerimaan CPNS, yang ada hanya untuk pusat seperti Kementerian, Kejaksaan, dan Pertahanan. Ihwal rencana penghapusan tenaga honorer, Dinasa menyebut hingga kini belum ada kabar lanjutan dari pemerintah pusat. Nah, ini memang belum ada, rekan-rekan ya. Hanya kemarin sempat diinformasikan bahwa November mendatang sudah tidak ada kategori honorer itu. Ya, tapi mudah-mudahan tidak adanya itu karena diangkat. Sementara itu, pemerintah kota Banjarbaru juga masih menunggu kepastian jumlah kuota penerimaan P3K dari Kemenpan RB. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP ya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Banjarbaru yaitu Gustapa Yandi menuturkan sudah diusulkan kuota 376 P3K. Rencananya untuk guru, nah ya, ini untuk pemerintah kota Banjarbaru, rekan-rekan ya. Ini ada 201 guru. Jadi untuk kota Banjarbaru 201 guru, 113 teknis 113 kesehatan dan teknis ada 62 formasi. Seperti itu, rekan-rekan ya. Karena belum ada jawaban terkait jumlah yang disetujui, Gustapa mengaku belum mengetahui berapa jatah untuk Banjarbaru. Itu masih sekedar usulan. Padahal mereka sangat memerlukan kepastian jumlah kuota P3K tersebut. Jadi apa yang dirasakan oleh pemerintah daerah itu juga pastinya dirasakan oleh teman-teman ya, terkait penasaran berapa sebenarnya yang disetujui. Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan ini mengakui jika dihitung-hitung secara keperluan, Pemkab Banjarbaru masih kekurangan ratusan P3K. Tapi tidak bisa langsung mengajukan semuanya karena ada keterbatasan anggaran daerah. Jadi ini juga anggarannya pemerintah daerah sudah sediakan. Jadi 376 P3K yang kami ajukan sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jadi buat teman-teman yang dari Pemprov Kalimantan Selatan dan juga dari Kota Banjarbaru, nah di sini kita sudah mendapatkan spill ya terkait jumlah formasi yang dibutuhkan. Tinggal kita tunggu. Misalnya untuk per mata pelajarannya atau jabatannya berapa dari 201 ini. Begitu juga untuk tenaga kesehatan, apakah bidan, perawat, dan seterusnya apa saja. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini terkait informasi dari Menpan RB akan melakukan audit. Pastinya rekan-rekan merasa tenang yang sudah melakukan atau bekerja sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada, artinya bekerja secara aktif. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.